Halo semuanya. Nah, kalau tadi kita sudah pengaturan awal untuk Google Classroom kita, sekarang kita akan masuk ke pengaturan kelas di Google Classroom kita gitu ya. Nah, langsung saja kita bisa klik setting di sebelah kanan itu, kemudian di sini ada detail kelas. Detail kelas itu ada deskripsi dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang salah-salah, itu silakan bisa diperbaiki ya, gitu. Nah, di sini teman-teman bisa memperbaiki kalau ada yang salah. Nah, kemudian ada umum, ada kode kelas ya. Nah, kode kelas itu bisa ditampilkan, salin, reset, nonaktifkan gitu. Nah, mungkin untuk penjelasan kode kelas ini nanti bisa lebih jelasnya akan ada pembahasan di selanjutnya ya. Nah, kemudian di forum kita bisa melihat, kita bisa memilih apakah siswa dapat memposting dan memberi komentar, atau siswa hanya dapat memberi komentar saja, atau hanya pengajar yang dapat memposting atau memberi komentar. Jadi kita bisa menentukan di pengaturan kelas kita apakah kita memperbolehkan siswa untuk berkomentar atau tidak gitu ya. Nah, jadi misal seperti ini kita contohkan. Ini adalah apa bedanya posting dengan komentar. Nah, kalau posting itu contohnya nah seperti ini nih. Memposting sekarang atau merencanakan awal gitu ya. Nah, misal kita contohkan, tuliskan saja di sini pengumuman gitu ya. Eh, Silahkan absen di sini gitu ya. Nah, kemudian di post. Nah, itu namanya posting kalau bentuknya seperti ini. Nah, komentarnya itu adalah yang di bawahnya gitu ya. Jadi yang di sub postingannya itu. Nah, misal nama siswanya apa. Jadi kalau siswanya komen di situ nanti dia akan terintegrasi. Jadi yang di atas itu, yang pengumuman itu adalah postingan. Nah, kalau yang di bawahnya nama siswa itu adalah komentar gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengaturnya tadi apakah memperbolehkan siswa hanya melihat saja atau hanya dapat komentar saja atau memperbolehkan siswa untuk memposting dan memberi komentar gitu ya. Nah, kalau saran saya agar lebih dinamis kita atur saja supaya siswa dapat memposting dan memberi komentar gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa memilih sesuai situasi dan kondisi teman-teman pengennya seperti apa gitu. Tapi sekali lagi kalau kita pengen siswanya aktif berinteraksi di kelas kita, ya udah kita pilih saja posting dan memberi komentar. Tapi kalau siswanya hanya bisa mendengarkan saja atau melihat itu saja ya bisa diatur dengan yang lain gitu ya. Nah, di sini ada tugas kelas di forum. Tampilkan lampiran dan detail, kemudian tampilkan notifikasi yang dipadatkan atau sembunyikan notifikasi. Jadi nanti kalau ada tugas kelas, ada 3 pilihan yang bisa kita pilih di kelas apa di tampilan nanti gitu. Apakah detail tugas kelasnya atau cuman notifikasi saja gitu. Nah, saran saya sih ya kita pilih tampilan notifikasi yang dipadatkan saja gitu ya. Nah, kemudian ke bawah di sini ada pengaturan tentang tampilkan item yang dihapus gitu ya. Nah, ini adalah kalau kita aktifkan, misal hanya guru yang dapat melihat item yang dihapus. Jadi nanti ketika ada item yang dihapus di kelas, hanya guru yang bisa melihat tampilannya. Kalau siswa tidak akan bisa melihat lagi tampilan yang dihapus itu gitu. Nah, kita aktifkan saja supaya hanya guru yang dapat melihat item yang dihapus gitu ya. Jadi kalau ada salah-salah, kemudian kita hapus, siswa nggak akan lihat lagi postingan yang kita hapus tadi gitu ya. Dan untuk tampilannya item yang dihapus itu masih bisa kita lihat dalam jangka waktu 30 hari gitu ya. Nah, di sini lanjut kita ke penilaian, ada penghitungan nilai ya. Di situ ada penghitungan nilai keseluruhan, ada tanpa nilai keseluruhan, poin total, dan bobot nilai berdasarkan kategori ya. Nah, tanpa nilai keseluruhan itu apa? Jadi tanpa nilai keseluruhan itu ya udah misal ada 4 tugas nih. Tugas A 40, tugas B 60, tugas C 70, tugas D 80 gitu ya udah gitu. Tapi kalau poin total nanti semuanya gitu. Bedanya nilai keseluruhan dengan poin total adalah kalau poin total ya udah jumlah semuanya kemudian bagi 4,
otomatis. Nah, kalau tanpa nilai keseluruhan ya udah masing-masing aja gitu. Nah, kalau bobot nilai berdasarkan kategori itu misal kategori PG, SI dapatnya berapa gitu keseluruhannya. Nah, itu nanti dikumpulkan berdasarkan kategori. Untuk kalau teman-teman masih bingung dengan penghitungan nilai keseluruhan ini, bisa diklik pelajari lebih lanjut gitu ya. Jadi nanti di situ ada pengaturan UTS, UAS dan lain sebagainya. Nah, kita di sini akan bisa dicek kalau teman-teman masih bingung, pelajari lebih lanjut. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kurang lebihnya. Nah, silakan teman-teman sesuaikan saja sistem penilaiannya berdasarkan kebutuhan kelas teman-teman, gitu ya. Nah, kalau di sini saya pilih saja, kita pilih saja poin total lah ya. Jadi nanti semua nilainya akan dijumlahkan, gitu ya. Kita pilih saja poin total. Nah, kemudian tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa. Apakah kita mau menampilkan nilai keseluruhan nggak kepada siswa? Atau ya udah kita nggak menampilkan nilai gitu. Nah, itu bergantung pilihan kita mau menampilkan nilai atau tidak kepada siswa. Biasanya kalau kita mengaktifkan ini, resikonya adalah kita tidak boleh salah dalam mengaktifkan nilai, karena nanti siswa akan bingung ketika awalnya dapat sekian, kemudian di akhir ketika ada perubahan kok nilainya berubah gitu. Nah, saran saya kalau kita aktifkan ini, kita benar-benar fix tentang nilainya sehingga tidak banyak perubahan gitu ya. Jadi tidak dipertanyakan oleh siswa kok nilai saya berubah dan lain sebagainya. Jadi kita aktifkan saja lah ya, kita tampilkan supaya siswa bisa melihat tampilan nilainya ya. Nah, di sini juga ada kategori nilai, tambahkan kategori nilai dan lain sebagainya, itu tinggal diatur saja. Kalau sudah selesai, kita klik simpan ya. Nah, nanti pengaturan kelasnya itu akan sesuai dengan yang kita pilih tadi. So, itu saja untuk pengaturan kelas kita kali ini. Itu adalah basic pengaturan kelas kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.